Kamis. Hari ini kita Masjid Al Barokah di Komplek Puskomat Cedian. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qaulahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Alhamdulillah, puja dan syukur kepada Allah SWT. Kita semua masih diberikan oleh Allah berkat qudrah dan iradahnya, kekuasaan kehendaknya di hari Jumat tanggal 17 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Agustus 2023. Kita semua oleh Allah masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan segala doa, segala ibadah dan harapan kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kehidupan kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah di jalan Allah. Alhamdulillah, kita semua di tempat yang mulia, Masjid Al Barokah, di hari yang mulia, hari Jumat, juga memuliakan yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini tentu temanya tidak jauh dari hijrah. Kita kalau jalan-jalan ke Depok itu ada sebuah wilayah, yaitu kita akan bertemu dengan orang-orang anak-anak pang. Jadi anak-anak pang ini bertato, tetapi jangan takut dulu, karena anak-anak pang ini ternyata jago ngaji, juga ada yang hafal beberapa surat Al-Quran. Ini lagi-lagi kembali tentang mukjizat Al-Quran. Mudah-mudahan kita terus istiqomah di jalan Allah. Apalagi yang sudah sekali menghatamkan Al-Quran, kita terus murajaah, kita banyak hafalan kita. Kita sama-sama tahu bahwa satu huruf Al-Quran adalah 10 kebaikan. Itu sebagai ladang amal soleh kita. Karena ada beberapa sekolah yang merutinkan, yang terus membiasakan untuk tadarus Al-Quran. Ini kita bersyukur kalau ada sebuah lembaga pendidikan yang terus mengadakan tadarus Al-Quran, membiasakan sesuatu yang biasa akan menjadi sebuah hal yang terbiasa. Kalau sudah terbiasa akan menjadi sebuah kebiasaan.
Oleh karena itu, itulah pentingnya kita sebagai orang tua membimbing putra-putra kita, mudah-mudahan terus cinta kepada agama kita, agama Islam yang insya Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Tema khutbah pada siang hari ini adalah tentang hijrah. Hijrah adalah mengubah diri dan situasi. Tujuan mengapa kita dan seluruh alam semesta ini diciptakan, tujuannya tidak lain adalah untuk beribadah. Kita sering mendengar Al-Quran menyampaikan kepada kita, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Apapun aktivitas kita, karena kita sama-sama tahu ibadah tidak hanya ibadah makhluk tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tetapi juga ada ibadah ghairul makhluk. Apapun aktivitas kita niatkan ibadah. Bahkan untuk mengingatkan orang yang sedang makan bersama saja, kita mengucapkan basmalah agak kencang sedikit, mengingatkan kepada kadang-kadang ada orang yang lupa membaca doa mau makan. Kita mengingatkan orang lain, mengingatkan diri sendiri untuk selalu mengucapkan basmalah, minimal basmalah, minimal mengingat Allah dengan menyebut nama Allah. Yang berikutnya diwujudkan berupa zikir ibadah itu, berupa syukur, menaati segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Dengan berzikir kita akan senantiasa bersyukur kepadanya, sedangkan melupakannya menyebabkan kita kufur terhadap nikmatnya. Terus yang berikutnya, kita harus selalu menjadi orang yang pandai bersyukur dimanapun dan kapanpun. Semua adalah bentuk dari karunia Allah. Karena daun kering yang jatuh dari pohon adalah yang menjatuhkan Allah. Apapun kita duduk di tempat ini, beribadah pun semua yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala zikir kita selalu menjadikan orang-orang yang selalu pandai bersyukuri nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ibadah kepada Allah merupakan salah satu hikmah di balik penciptaan kehidupan ini, maka orang yang enggan beribadah, lalai, bahkan lupa, bahkan sengaja kepada Allah adalah makhluk ciptaannya yang terburuk. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dan golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sebaliknya, orang yang taat beribadah adalah makhluk yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua. Hal ini disebutkan dalam lanjutan ayat di atas. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Allah, mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut, orang-orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mengenal ada namanya neraka Hawiyah. Bahkan di dalam surah Al-Qari'ah disebutkan Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Wa ma adraka Al-Qari'ah yauma yakunu nasu kal farashi mabthul wa takunu al-jibalu kal mihnil manfush fa amma man saqulat mawazinu wa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi neraka Hawiyah adalah neraka yang sangat panas apinya. Api kompor saja panas, apalagi neraka Hawiyah, apalagi neraka jahanam. Itu semua bisa kita hindari, tentu berbalik kepada diri kita masing-masing. Hidup adalah pilihan. Mudah-mudahan kita semua yang berat timbangan kebaikannya, jangan sampai ringan timbang kebaikannya. Karena kalau berat timbangannya, kita insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ringan kebaikannya, akan masuk neraka Hawiyah, neraka yang sangat panas.
Berikutnya hijrah yang pertama kali dilakukan yaitu hijrahnya Nabi Ibrahim dari Babilonia di Irak ke wilayah Syam atau Syria. Namun tetap hijrah yang paling utama adalah hijrahnya Rasulullah SAW beserta orang-orang mukmin dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini kemudian dihapus setelah para sahabat perang kemenangan, berupa ganjaran yang paling besar dan derajat yang paling tinggi. Hal ini telah disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah setelah menaklukkan Mekah, yang ada adalah jihad dan niat. Sementara itu hijrah dari wilayah kafir ke wilayah Islam akan tetap ada sepanjang hayat selagi orang mukmin yang berada di wilayahnya tidak memungkinkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain bagi mukmin tersebut kecuali berhijrah ke wilayah yang lebih luas untuk beribadah kepada Allah. Sebab pada hakikatnya seorang mukmin diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, sehingga kebahagiaan dan kesempurnaan dirinya tergantung ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ini dilakukan tidak hanya dari satu negara ke negara lain atau dari satu wilayah ke wilayah lain, tetapi juga dari suatu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu pelosok ke pelosok lain, bahkan dari satu gedung ke gedung yang lain. Bila mana di suatu tempat seorang mukmin merasa dirinya tidak bisa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, dia harus berhijrah ke tempat lain yang memungkinkan dirinya lebih leluasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kebahagiaan seorang hamba tergantung dari ibadahnya kepada Allah sesuai dengan syariat yang telah ditetapkannya. Karena itu ketika orang mukmin merasa terhambat untuk beribadah kepada Allah, maka saat itu juga dia dianjurkan untuk berhijrah. Bahwa manusia dan alam semesta ini diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Dalam hadis qudsi adalah hadis yang redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam khalaqtu kullu syai'in min ajliha wa khalaqtu min ajli. Wahai manusia, aku benar-benar menciptakan segala sesuatu untukmu dan aku telah menciptakan kamu untuk beribadah kepadamu. Kaum muslimin yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Islam, hijrah merupakan suatu hal yang luar biasa bagi yang melakukannya. Dalam surah Al-Hajj ayat 58 sampai 59, Allah SWT berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina hajaru fi sabilillah tsumma qutilu aw matu arjuhumannahum rizqan hasana wa innallaha lahu khairur raziqin la yudkhilannahum mudkhalan yardawna wa innallaha la'alimun halim. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, yaitu surga. Sesungguhnya Allah adalah pemberi rizki yang terbaik. Sungguh Dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk surga yang mereka sukai. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha penyayang. Penuturan salah satu sahabat setelah memahami ayat tadi, aku bersumpah tidak akan peduli apakah kalian menguburkanku di kuburan mujahid, orang-orang berjihad, atau kuburan muhajir, orang-orang yang berhijrah. Sabda Rasulullah, kalian bukan karena hijrah, pasti dia termasuk salah satu orang-orang Ansor. Betapa besarnya keutamaan hijrah dan tingginya derajat orang yang berhijrah, sampai-sampai Rasulullah SAW orang yang tidak akan didahului seorang pun ketika masuk surga, tidak ingin digantikan oleh orang lain. Berkenaan dengan hadis ini, Al-Qurtubi menafsirkan siapa saja yang telah hijrah karena faktor agama dan dari satu wilayah ke wilayah lain, meskipun hanya sejengkal, maka dia pasti masuk surga mengiringi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. An-Nasa'i meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menjawab pertanyaan seorang, amal apakah yang tepat untuk dilakukan seseorang? Beliau menjawab, kamu harus berhijrah karena nilai pahalanya tiada tandingannya. Hijrah itu beraneka ragam. Karena itu kita sama-sama perhatikan bahwa hijrah yang pertama adalah hijrah karena faktor agama. Artinya bila seorang mukmin merasa dirinya terhambat untuk beribadah kepada Allah, maka dia harus berhijrah ke tempat yang lain
yang membuka diri dan lebih luasa beribadah kepadanya. Kedua, hijrah demi kemenangan Islam. Dalam hijrah ini biasanya kaum muslimin diminta oleh ulama untuk berhijrah dan berjihad bersama-sama demi memenangkan dan mempertahankan agama Islam. Ketiga, hijrah untuk mencari ilmu. Hijrah ini dilakukan bila mana seorang muslim merasa tempat tinggalnya tidak ada orang yang mengerti agama, tidak ada orang yang mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya. Dia juga harus berhijrah ke tempat lain untuk memperoleh yang dibutuhkannya. Dia berhak dikategorikan sebagai orang yang berhijrah di jalan Allah, serta berhak pula mendapatkan pahala orang-orang yang berhijrah. Tiga jenis hijrah ini hukumnya adalah wajib, dan kewajiban tersebut hanya gugur bagi orang-orang yang tidak mampu melakukannya. Allah menjelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal mustad'afina minal rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah di jalan Allah, selalu mendapatkan bimbingan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita niatkan karena Allah, karena kalau niatnya dunia akan kita tinggal semuanya. Tetapi kalau niatnya Allah, kita akan dekat dengan Allah dan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal anam. Allahumma shalli wa sallim ala wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khairati wajtanibu 'anis sayyi'ati wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa sadda bi malaikatihi wa ayyuhal mu'minina min ibadihi. Faqala 'azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'i wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'in innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru dzikra wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.